Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wa li muhabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sahbi Hasan Asyadili wa jami'i murabbi ruhina wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina Allah yataghashshahum bi rahmati wal maghfirati wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa li hajatina wa li hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'anil lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu fi fadilatit taubat. Utawi iki kubab mertelake fadilahe taubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taib utawi wong kang taubat minad dan bisa saking dosa iku kaman kaya wong ladan ba kang ora ana dosa iku maujud lahu kaduwe man. Wal mustaghfiru lan utawi wong kang nyuwun ngapura minad dan bisa saking dosa wa huwa utawi mustaghfir iku mukimun wong kang nglanggengi alaihi ing atase dosa kal mustahzi'i kaya wong kang geguyu kelawan pangerane birabbihi kelawan pangerane mustaghfir. Kalau orang itu bertobat atas dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kalau dia taubat kepada Allah atas dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Wal mustaghfir minad danbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'u bi rabbih. Tapi kalau orang itu bertobat lalu dia mengulanginya lagi, maka dia menertawakan kepada Tuhannya. Jadi kalau tobat ya tobat gitu loh. Kalau tobat ya tobat gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu utawi wong kang ketun iku taubatun taubat. Wata ibulan utawi wong kang tobat minad dan saking dosa iku aman kaya wong ladan bakang ora ana dosa iku maujud lahu kaduwe man. Kalau orang itu bertobat, kalau orang itu getun, merasa menyesal terhadap apa yang dia lakukan, itu sudah taubat gitu loh. Itu sudah taubat. Getun mari nglakoni dosa, getun mari mokel kan. Wata minad danbi. Dan juga dia adalah orang yang bertaubat. Kalau orang bertaubat itu kaman la dan balah. Itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali gitu. Wis getun tok iku wis tobat gitu. Jangan diartikan tobat itu harus begini enggak gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji iku ahabbu luwih demen luwih nyenengake ilallahi maring Gusti Allah taala min sabbin tinimbang saking wong kang anom taibin kang taubat. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan dan menyenangkan bagi Allah kecuali orang muda, anak muda yang bertobat kepada Allah. Nah, ada sebagian para sahabat itu kan ada diuji dengan apa? Dengan lupa itu selalu dia bertobat gitu kan. Wa ma min syai'in lan ora ana utawi suwiji-wiji iku abghadu luwih bendoake ilallahi maring Gusti Allah min syai'in tinimbang saking wong tuwa mukimin kang nglanggengake alal ma'asihi ing atase pira-pira maksiate syekh. Tidak ada sesuatu yang paling memukakan terhadap Allah, paling membuat Allah itu murka kecuali orang tua yang terus-menerus melakukan maksiat gitu loh. Jadi si enom kok gelem tobat itu lebih menyenangkan di hadapan Allah daripada orang tua yang selalu melaksanakan maksiat. Daripada orang anak muda yang bertobat kepada Allah itu jauh lebih baik, lebih menyenangkan daripada orang tua yang bertobat. Nah, kalau orang itu yang dibendu oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah adalah orang tua yang selalu melakukan maksiat gitu. Kadang-kadang orang itu kan mengatakan bahwasanya walah gampang,
itu kan urusan sama Allah itu kan mudah gitu. Jadi cukup bertobat selesai. Iya selesai, tapi Allah itu marah gitu loh. Murka, Allah itu murka gitu. Makanya kan ada sebuah kisah itu kan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku akan memberikan sesuatu kepada umatmu. Nah, kepada umatmu. Bagaimanapun umatmu kalau dia bertobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Meskipun selama hidupnya dia selalu melakukan maksiat. Terus akhirnya Rasulullah bertanya, ya malaikat Jibril, apakah dalam jangka berapa tahun umat saya itu bisa diterima taubatnya, diampuni semua kesalahan? Umatmu kalau bertobat kepada Allah, selama hidupnya dia melakukan maksiat, dalam kurang dari 1 tahun di kematiannya dia bertobat kepada Allah, maka semuanya akan diampuni. Aduh, malaikat Jibril, kalau dalam bahasa hikayahnya itu kan gitu, ahun kan gitu, ahun kan gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya aja, aduh malaikat Jibril, itu kelamaan, itu kelamaan. Tolong sampaikan kepada Allah. Akhirnya naik lagi, sampaikan kepada Allah, turun lagi. Kalau umatmu selama hidupnya, seumur hidupnya dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat kepada Allah, lalu dalam kurang dari 1 bulan menemui kematiannya dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka Rasulullah menjawab, ahun, aduh malaikat Jibril, itu kelamaan, umat saya itu durung, umat saya itu lalai, umat saya itu sering hilaf gitu. Akhirnya terus naik lagi, turun lagi, ya Muhammad, andaikan umatmu itu bertobat kepada Allah, selama hidupnya dia melakukan maksiat, setelah kurang dari 1 minggu dia itu bertobat kepada Allah, kurang 1 minggu dari kematian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Aduh, malaikat Jibril kesuwen, umatku itu ndurung, malaikat Jibril ndelendem umatku itu. Nah, akhirnya naik lagi. Akhirnya terakhir itu sama Allah itu, kalau dalam hikayah itu, dalam syarah Riyadhus Shalihin itu dikatakan bahwasannya sampaikan kepada Muhammad. Akhirnya, ya Muhammad, Allah menyampaikan salam terhadapmu, dan beliau berkata, andaikan umatnya Muhammad itu melakukan maksiat seumur hidup, lalu dia kurang 1 tahun, kurang 1 bulan, kurang 1 minggu, kurang satu hari, bahkan nyawa sudah berjalan naik turun di tenggorokan, tapi dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubatnya, dan orang itu tidak punya dosa sama sekali. Iki loh, sampai saking sakene Nabi Muhammad kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan bahwasanya Nabi yang paling mencintai dan peduli terhadap umatnya gitu. Jadi bersyukur kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan kita harus membuat Nabi Muhammad bangga menjadi umat seperti kita. Jangan kita hanya bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi Muhammad belum tentu bangga mempunyai umat seperti kita gitu loh. Jadi ayo kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi, kita perbanyak menyebut nama-nama baginda Nabi, Tibaan, At-Tibaiyah, Sintud Duror, dan juga Maulid Habsyi kita selalu lestarikan. Dan amal yang terpenting itu adalah haliah-haliah Nabi Muhammad SAW yang mampu kita lakukan, ya kita lakukan gitu loh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in, utawi iku tetep kaduwe saben-saben suwiji, likulli syai'in iku tetep kaduwe suwiji-wiji hilatun utawi reka daya, wa hilatud dunubi lan utawi reka dayane pira-pira dosa iku at-taubatu taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep kaduwe saben-saben suwiji dawaun utawi tombo,
wa dawa'ud dunubi lan utawi tombone pira-pira dosa iku at-taubatu taubat. Jadi semua penyakit itu punya obat, dan obatnya dosa itu adalah taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taubatu utawi taubat iku tahdimul hubata. Iku tahdimul hubata ngrubuhake apa taubat al hubata ing dosa. Jadi kalau taubat itu bisa merobohkan bangunan dosa. Nah, merobohkan dosa itu taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tubu taubat sapa sira kabeh. Tubu taubat sapa sira kabeh. Allah ing Allah fa inni mongko temen setune ingsun atubu nerima tobat sapa ingsun ilahi maring kaula ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dina mi'ata marotin kelawan 100 ambalan. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita tubu. Tubu tobato sapa sira kabeh. Tobatlah kalian semua maka saya akan menerima tobatnya kalian. Setiap hari 100 kali. Nah, gitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan diam-diam kita diam-diam astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim itu ya. Biar tidak galau-galau gitu. Biar tidak gabut. Kata konco-konco SMP itu biar tidak gabut saya Ustaz gitu. Biar tidak gabut bacalah istighfar gitu. Makanya kan ini kan kadang-kadang saya kemarin itu ditanya sama teman-teman, Ustaz gimana kalau lafadznya Bilal itu memang wah ya macam-macam. Tapi kalau di daerah saya dan saya juga mengutip dari beberapa makalah para imam itu bahwasanya solu kan gitu. Solu sholato sapa sira kabeh. Solu sholatan kelawan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taraweh 2 rakaat. Solu sunat taraweh sholatan jamaatan rahimakumullah gitu ya. Jadi jangan usolli. Kalau usolli itu kan nanti perintahnya kepada diri kita sendiri, tapi kita memerintahkan kepada yang hadir di sana. Jadi solu sunat taraweh sholatan jamaatan rahimakumullah gitu. Sholatlah kalian semua dengan sholat taraweh, sholat sunnah taraweh dengan berjamaah gitu loh. Jadi memerintahkan seperti itu. Makanya Bilal itu ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin kan gitu. Rahimakumullah. Kan gitu. Jadi semuanya disebut. Maka dari itu shollu sunnatat taraweh sholatan jamaatan rahimatullah itu. Jadi sholatlah kalian semua itu dengan sholat taraweh, dengan sholat taraweh, yaitu sholat berjamaah. Kan biasanya kalau Bilal itu sholli sunnatat taraweh kan itu kan cuman mengulang niatnya sholat taraweh. Tapi menjadi kesalahan ketika witir gitu. Ketika witir itu shollu sunatal witri rakaataini kan itu kan akhirnya ditiru oleh para jamaahnya gitu. Jadi hati-hati betul, ini gunanya kita ngaji itu begini. Jadi kalau niat witir yang 2 rakaat yang kedua kan itu bukan witir itu bukan witir, tapi sholat sunnah 2 rakaat dari witir gitu. Jadi lafadznya itu usolli sunnatar rakaataini minal witri gitu loh. Gitu harusnya begitu. Ya gak apa-apa lah, wong jenenge wong gak eruh. Apakah itu dosa Ustaz? Ya kalau masalah urusan dosa itu kan urusan Gusti Allah gitu loh. Apakah nanti tidak diterima loh? Urusan itu urusannya Allah. Tapi kita itu berusaha untuk membenahi diri, berbenah kan gitu kan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tubu tobat sapa sira kabeh ilallahi mari Gusti Allah wala tai asulan aja padha ngrasa pegot sapa sira kabeh saking rahmati Gusti Allah fa inna ya'sa mongko temen setuhune rumangsa pegot saking rahmati Gusti Allah iku kufur. Jadi tobatlah kalian semua, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, jangan merasa putus dari rahmatnya Allah gitu. Fa inna ya'sa kufrun, karena merasa putus dari rahmatnya Allah itu adalah termasuk kufur.
Jadi kalau kita itu merasa putus dari rahmatnya Allah, itu kita itu kufur. Makanya kafir dengan kufur itu berbeda. Kalau kufur itu ingkar gitu loh. Tapi kalau kafir ya sudah kafir, bukan non muslim. Tapi kalau kufur itu jangan diartikan kafir gitu. Kalau kufrun itu ingkar, itu bukan apa? Bukan bermakna kafir. Makanya kalau apa itu, kalau melihat ustadz-ustadz sekarang di media sosial bahwasannya lafadznya kufrun tapi kok dimaknai kafir, itu masya Allah sayang. Aku mek ngelus-ngelus dodong loh, ya Allah ngene didadekno guru ya. Kan gitu kan ya. Ngene didadekno guru ya sasar kabeh muridé. Makanya kan bahkan sekelas sekjen MUI dulu Tengku Zulkarnain itu kan ya. Tengku Zulkarnain, aduh saya parah saya gitu kan. Parah ini. Seorang ahli fatwa tapi fatwanya keliru. Ini kan makanya kalau berfatwa itu hati-hati. Makanya kalau kita ngaji itu, saya ngaji itu mesti saya bawa referensi gitu, bawa kitab. Saya nggak berani kalau berfatwa tanpa referensi, itu saya nggak berani. Karena saya bukan ahli fatwa gitu loh. Saya bukan ahli fatwa. Jadi kalau saya ngaji kemana-mana itu mesti bawa kitab, entah itu kitab apa gitu, apa kitab apa itu biasanya saya bawa itu Kitabul Mawaid atau Kitabul Safinatun Najah, masih cilik-cilik nggak masalah, yang penting kita itu ada referensinya gitu loh, ada referensinya. Jangan sampai kalian itu ngaji dibaca lafadznya lalu terjemah, loh enak banget gitu loh. Apalagi di Indonesia ya kan ya, di Indonesia ngaji wong Jawa gitu yo, dikai bahasa begitu intelektual, bahasa akademis. Wah ini wong tuwek mek melongo gitu, aduh gak paham, ini bahaya ini. Makanya kalau kita itu memberikan bahasa kepada orang lain, sesuaikan dengan mustamiknya, sesuaikan dengan mukhotobnya. Mutakallim itu harus menyesuaikan dengan mukhotobnya. Ojo sampai wong tuwek-tuwek digawe bahasa golongan bahasa Inggris yo nyonyor gitu loh. Melungu tok. Makanya kita itu kalau bercakap dengan orang tua ya pakai bahasanya orang tua gitu loh. Bahasa Jawa yo ora apa-apa, sing Sunda pakai bahasa Sunda ya enggak masalah. Yang Madura pakai bahasa Madura enggak masalah gitu loh. Ngono ae wedi gak keren pakai bahasa Indonesia. Aduh, wis kliru kabeh tambahan. Wong tuwek-tuwek gak tau sekolah ya kan. Gak tahu sekolah, saken gitu. Nah, seperti itu. Makanya kan para ustadz itu sesuaikan dengan kemampuan para mustamiknya, dengan kemampuan mukhotobnya. Makanya ini ada muqtadul maqam, ada muqtadul hal gitu loh. Jadi ini yang harus diketahui betul. Lho saiki porsinya arek bayi, ya kan ya? Porsinya arek bayi sak cepuk cilik. Satu wadah, satu mangkok kecil, dikasih porsinya anak gede yo klempoken. Mendelik ojo kadek-kadek gitu loh. Ya kan ya? Ini yang saya terapkan baik di sekolah-sekolah, banyak kepala madin itu banyak ke saya tanya, ini gimana Ustaz? Kira-kira nyusun sistem dunia ini bagaimana? Ya sesuaikan. Sekarang begini. Sekarang itu kan sekolah itu mengejar popularitas gitu loh. Dinia itu kan bukannya dinia saja ya, TPG juga sebanyak itu mengejar popularitas. Terus pokoknya cek ketok keren. Nggawa tafsir Jalalain, nggawa Ihya Ulumuddin, tapi ora paham. Ya saaken lah gitu loh. Ya arek cilik sik ket mondok ya Kitabul Awamil, Akhlaqil Banin, itu kan ya. Mabadiul Fiqhiyah, itu aja dasar-dasar dulu. Kita bangun pondasi terlebih dahulu. Makanya seperti pondok-pondok salaf seperti Sidogiri, Ploso, Lirboyo, Al Anwar, terus marang Al Maqbul, terus marang pondok Darul Rahman. Itu pondasi sudah kuat gitu loh. Sudah kuat. Jadi cara ini kurikulumnya ini, pelajarannya ini, biar tidak kelempokan gitu loh. Makanya kalau sampean itu mau ngaji sama saya, saya mau ngaji kitab kitab Ihya, waduh,
Bukannya saya tidak mau, saya itu mau, tapi yo ndelok sampean kira-kira mampu apa ora. Saya mau ngaji Sarhul Hikam. Loh, sekarang itu banyak orang-orang itu yang pengen, wah, lek gak ngaji hikam gak keren. Bukannya saya gak ngaji, saya ngaji hikam hatam sudah. Demi Allah saya ngaji hikam hatam. Tapi ya gitu, untuk mutolaah itu saya takut gitu. Takut apa? Takut saya tidak melakukan, tapi saya membicarakan. Ya kan ya? Akhirnya yang saya ambil itu makalah dari Ibnu Athaillah itu yang mudah-mudah gitu loh. Yang saya sekiranya saya mampu untuk melakukannya. Ya kan? Saya mampu untuk melakukannya. Lah saiki aku ngomong tapi gak nglakoni. Ya takabbur maqtan indallah antakula ma la ta'lamun. Iki sing tak deni. Ini yang saya takutkan. Makanya saya akan berbicara sesuai dengan kapasitas saya gitu loh. Sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan porsi saya iki lho. Porsiku saiki iki sik tankihul qaul. Ya tak ungkapno tankihul qaul. Gitu. Kitabku iki cara aku sik mengkonsumsi, yaitu mengkonsumsi kitab takrib, yo takrib iki ae gitu loh. Jangan berembek pada yang lain-lain, seakan sing ngrungokno. Nggih, ngaten nggih. Mugi-mugi niki saged manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.